Shalom Sobat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di akhir pekan ketiga dalam bulan Agustus tahun 2022. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2022 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-20. Adapun warna liturgi kita pada hari ini adalah warna putih dan Kuntum pada hari ini mengambil tema munafik. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yehezkiel 43 ayat 1 sampai dengan 7a. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan 14. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 23 ayat 9a dan 10b. Dan Injil sendiri pada hari ini diambil dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Bacaan Injil kita pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 12 ayat 38 sampai dengan 40 dan Injil Lukas 11 ayat 37 sampai dengan 54 dan Injil Lukas 20 ayat 45 sampai dengan 47. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus tahun 2021 dan tanggal 20 Agustus tahun 2016. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum saya lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, sudah menjadi kodrat manusia untuk lebih senang menerima pujian seperti orang-orang Farisi dan para ahli Taurat di dalam Injil Matius 23 ayat 5 sampai dengan 7 pada hari ini. Walau banyak pula orang lebih senang melontarkan kritikan daripada memberikan pujian. Bahkan ada pula yang seperti di dalam Injil Matius 23 ayat 4. Seringkali kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, sehingga akibatnya sadar tidak sadar kita jadi merasa berhak untuk menceramai orang di sekitar kita tentang ini dan itu. Bahkan lebih jauh lagi, kita juga mudah untuk menghakimi orang lain, padahal kenyataannya belum tentu kita benar-benar menghayati apa yang kita katakan sebelumnya, karena kehidupan kita belum benar-benar mencerminkan perkataan kita tersebut. Dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12, khususnya pada ayat 1 sampai dengan 5 dan ayat 5 sampai dengan 7, Yesus Kristus menanggapi pentingnya kesesuaian antara praktek dan perbuatan. Yesus Kristus tidak mau orang banyak dikorbankan dan dijadikan objek tipuan belaka. Yesus Kristus tahu betapa bahaya
kepemimpinan yang bersifat NATO, no action, talk only, tanpa moral, tanpa etika, dan yang penuh kepura-puraan dan kemunafikan dengan motivasi untuk merebut simpati dan dukungan demi sebuah kepentingan. Mengingat ia sendiri menggembalakan, memimpin, dan menuntun banyak orang dan para muridnya melalui pemberian diri secara total, pelayanan penuh kerendahan hati, dan tanpa skandal apalagi kemunafikan. Bacaan Injil pada hari ini, khususnya pada ayat 10 sampai dengan 12, mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita meneladani kepemimpinan Allah Yesus Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus Kristus meminta para muridnya agar mereka sungguh-sungguh cermat dalam menyikapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan mengikuti dan melakukan ajaran mereka, tetapi jangan mengikuti perilaku mereka. Yesus Kristus tidak ingin kita mengabaikan pengajaran atau nasihat yang baik, benar, dan bijak hanya karena kita tidak puas dengan perilaku dari para pengajar atau penasihat tersebut, sehingga kita tidak memanfaatkan secara maksimal serpihan-serpihan kebaikan, kebenaran, dan kebijaksanaan mereka itu untuk membangun hidup kita menjadi lebih baik dan lebih bermutu. Kita akan cenderung jatuh dalam keburukan bila berdalih pengajar atau penasihat saja hidupnya begitu. Dengan begitu, maka kepada kita bisa dibebankan kesalahan ganda, yaitu kesalahan mengabaikan kebenaran, kebaikan, dan kebijaksanaan yang kita ketahui dari pengajaran atau nasihat mereka, dan kesalahan atau dosa karena terbawa untuk ikut-ikutan menghakimi sesama. Sahabat Kuntum yang terkasih, jangan-jangan kita malah menjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya berbicara dan mengajarkan atau menganjurkan kebaikan, kebenaran, dan kebijaksanaan kepada sesama kita tanpa kita sendiri mau melakukan hal-hal itu. Bisa jadi hidup kita malah menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk membangun kehidupan mereka menjadi lebih bermutu. Kalau kita sendiri mau menjadi pribadi yang bermutu, maka kita seharusnya selalu mengupayakan keserasian antara kata dan perbuatan. Sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita berharap, berdoa, dan memohon semoga di sepanjang hari ini kita diberikan rahmat oleh Allah Tritunggal Maha Kudus untuk dapat menghayati berbagai kebenaran, kebaikan, dan kebijaksanaan yang telah kita peroleh dalam hidup dan kehidupan kita selama ini, dan agar kita tidak menjadi batu sandungan pula bagi sesama. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat berakhir pekan, selamat pagi, dan salam.